sedang diusahakan semacam tameng atau perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Gaza untuk dibawa ke Mesir. Ya karena tidak mungkin orang dari Gaza berangkat dalam keadaan kosong menuju perbatasan ke pintu Rafah di mana bom bertubi-tubi ya masih berada di Gaza. Saya rasa hanya kenekatan yang apabila nekat menuju ke perbatasan dalam keadaan di sini di mana bangunan-bangunan kena bom terus-menerus seperti itu, gimana akan berjalan melalui sela-sela itu dalam jarak yang tidak dekat ke perbatasan itu. Bahkan ada yang berjalan kaki menuju perbatasan ke arah Yordan. Sebelum ada pengamanan dalam pengiriman itu, nggak mungkin ada orang berani berjalan menuju ke Rafah. Tribuners, ketegangan antara Israel dan juga Hamas turut menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk negara Indonesia, karena ada puluhan WNI yang berada di jalur Gaza maupun ratusan lainnya yang sedang berziarah melakukan wisata religi di Israel. Selain itu, pemirsa, di Lebanon sendiri ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan. Padahal yang kita tahu beberapa hari yang lalu pasukan Israel sempat menyerang di perbatasan Lebanon. Dan untuk mengonfirmasi dan mengetahui keadaan warga negara Indonesia yang ada di Lebanon maupun update terkini yang ada di Gaza, kita telah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon, ada Bapak Hajrianto Tohari. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Beirut, Mbak Sarah. Baik, Bapak, terima kasih. Boleh meluangkan waktu di malam ini untuk memberikan sedikit informasi terkait situasi yang memanas antara Hmm. Hamas dan juga Israel. Dan ini kabarnya juga Lebanon hampir ikut ke dalam peperangan saat ini, Pak. Ya, memang Libanon ini berbatasan dengan Israel, sebagaimana tiga negara yang lain, yaitu Suriah, Yordan, dan Mesir. Ya, tetapi seperti diketahui bahwa dua negara yang tersebut terakhir, yaitu Mesir dan Yordania, itu sudah memiliki hubungan diplomatik. Ya. Gampangnya sudah berdamai dengan Israel, sementara Suriah dan Libanon itu masih dalam suasana, bukan dalam suasana ya, dalam keadaan perang ya. Meskipun sekarang tentu saja perang perang dingin ya, kira-kira semacam perang dingin. Dan perlu Mbak Syara ketahui bahwa perbatasan Libanon dan Israel itu sepanjang eh, seratusan kilometer itu dipagari dengan dinding T-wall ya, namanya T-wall, seperti Great Wall di Cina itu ya, setinggi 10 sampai 12 meter sepanjang ratusan kilometer. Yang kedua, juga dijaga oleh pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL yang jumlahnya dalam perencanaan itu 11.000 pasukan pemelihara perdamaian, peacekeeper ya. Tetapi sampai hari ini terisi 9.000 peacekeeper, dan perlu diketahui bahwa negara pengirim peacekeeper terbesar di Lebanon, di UNIFIL, itu adalah dari negara kita tercinta, Indonesia. Jadi Indonesia memiliki sekitar 1.230 personil peacekeeper di Lebanon Selatan, di perbatasan antara Lebanon dengan Israel, dan bahkan dilengkapi dengan Maritime Task Force
yaitu Satuan Tugas Angkatan Laut di Laut Mediterania, di mana Indonesia mengirimkan sebuah kapal perang yang cukup besar, yaitu KRI Frankai Siepo, yang didukung dengan helikopter militer dan 119 personil Angkatan Laut sebagai peacekeeper. Nah, Oke, dari apa yang saya sampaikan itu tadi, tembok tinggi dan pasukan pemelihara perdamaian, peacekeeper, 9.000 orang, di mana yang mengirimkan 41 negara di dunia anggota PBB. Jadi 41 negara yang mengirimkan 9.000 tentara. Mbak Sarah sudah bisa membayangkan kira-kira kondisinya itu seperti apa sampai dijaga oleh 9.000 tentara. Walhasil sebelum ada perang di Gaza ini, sejak tahun 2005, 2006, itu sudah ada pasukan penjaga pemelihara perdamaian, peacekeeper. Dijaga itu pun hampir setiap hari terjadi pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh kedua negara, terutama Israel yang memiliki alat utama sistem persenjataan yang cukup canggih, baik berupa pesawat tempur, drone, roket, dan sebagainya. Itu hampir boleh dikatakan ibaratnya hampir setiap minggu itu terjadi saling menyerang dengan roket. Nah, jadi kalau sekarang selama perang Gaza yang dimulai 7 Oktober kemarin itu, jauh sebelum itu sudah biasa di perbatasan Lebanon dan Israel. Nah, bahkan untuk kali ini ada pernyataan dari Hizbullah yang memiliki milisi, konon memiliki milisi yang cukup kuat di Lebanon, dan juga dari pemerintah Lebanon untuk tidak terlibat dalam peperangan ini. Kira-kira seperti itu, Mbak Sarah. baik. Berarti memang setiap saat bisa dikatakan ada peperangan walaupun itu kecil di dekat perbatasan antara Israel Iya, dan Lebanon. betul. Persis seperti itu. Seperti saya katakan tadi, pasukan pemelihara perdamaian, peacekeeper, itu sejak tahun 2005-2006. Jadi kira-kira berapa tahun itu? 18 tahun ya. 17 tahun, 18 tahun itu dijaga oleh 9.000 tentara dari 41 negara dalam rangka UNIFIL di bawah bendera PBB. Jadi itu pasukan peacekeeper itu di bawah bendera PBB. Nama 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 programnya itu UNIFIL ya. Dan itu eh, memiliki personil 9.000 9.000 tentara. Jadi itu sudah berlangsung selama sekitar 17 tahun Baik, itu sampai hari ini. baik Dan Bapak. Maritime Task Force tadi yang saya ceritakan, ada satu KRI Fran Kaisyepo dengan 119 personil Angkatan Laut kita, di samping sebuah helikopter militer yang mampu terbang di atas Laut Mediterania untuk berpatroli itu. Juga ada 4 kapal perang dari negara yang lain yang bertugas sebagai peacekeeper, yaitu dari Yunani, Turki, Bangladesh, dan Jerman. Nah, kira-kira gitu. Oke, berarti memang banyak sekali ada 41 negara yang ikut berjaga di perbatasan antara Israel dan Hmm. Lebanon itu. Nah, yang baru itu pada hari Senin lalu Israel mengklaim telah melakukan serangan ke perbatasan antara negaranya dan juga Lebanon. Bagaimana, Pak, kondisi di perbatasan Lebanon saat ini dan mungkin apakah ada warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan Lebanon tersebut? Ya, kita sudah mendata dengan lengkap bahwa warga negara Indonesia di perbatasan itu ada 13 orang. Ya. Tentu saja di luar tentara ya. Kalau tentara yang tadi bertugas sebagai peacekeeper berjumlah 1.230-an. Ya.
laki-laki dan perempuan. Ada juga peacekeeper perempuan, jumlahnya sekarang itu 45, rencananya nanti akan menjadi 75 dari 1.200 sekian itu. Jadi di luar tentara ada 13 warga negara Indonesia yang kebetulan warga negara Indonesia tersebut perempuan yang menikah dengan pria Libanon. Itu ada yang tinggal di bahkan di perbatasan yang daerah pertanian dari wilayah perbatasan tersebut namanya Sheba Farm, lalu kampungnya atau village-nya, desanya itu namanya Sheba. Tapi desanya itu masih di bawah Libanon, tetapi daerah pertaniannya sudah direbut dan diduduki oleh Israel sejak tahun 2006, namanya Sheba Farm, dan sampai hari ini belum dikembalikan kepada Libanon. Itu ada warga negara Indonesia 5 orang di desa tersebut. Dan sampai hari ini sudah diserukan kepada warga negara Indonesia di perbatasan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pusat, ya. Maka kita serukan untuk mencari tempat yang lebih aman di samping meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian karena situasi mengalami eskalasi. Walaupun sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu serangan-serangan seperti itu sebelum Perang Gaza 7 Oktober sekarang ini sudah sering terjadi. Bahkan hampir boleh dikatakan rata-rata kalau serangan roket itu seminggu sekali saling mengirimkan roket baik eh, dari Libanon yang yang diserangkan, yang diluncurkan dari Libanon ke Israel maupun sebaliknya dari Israel ke Libanon. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang berupa pengiriman drone atau pesawat-pesawat yang tidak berawak, ya, yang dilakukan oleh Israel. Perdana Menteri Libanon pernah dalam sebuah pidato menyatakan bahwa dalam 1 tahun, tahun 2022, itu terjadi pelanggaran oleh Israel berjumlah 1.245 kali pelanggaran. Nah, itu ya. Nah, tetapi karena ini himbauan dari pusat dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia, maka kami melakukan 2 hal. Yang pertama, menyampaikan apa itu himbauan kewaspadaan, kehati-hatian pada warga negara Indonesia. Kami sudah memiliki nomor-nomor kontak mereka. Dan yang kedua, kami sedang menyiapkan contingency plan, yaitu kemungkinan untuk dilakukannya pengamanan dengan menampung mereka warga negara Indonesia yang berjumlah 13 orang di perbatasan untuk diamankan di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut. Gitu. Baik, berarti memang sudah ada himbauan dari Kemenlu dan juga KBRI di Beirut untuk para WNI yang tinggal di perbatasan ini ada 13 mencari tempat yang lebih aman menyusul eskalasi yang lebih tinggi di Ya, antara ya. kedua negara tersebut. Mm-mm. Nah, Bapak ini terkait juga dengan yang terjadi di Israel bahwa dari militer Israel sendiri meminta ada 1,1 juta orang yang ada di Palestina, terutama di jalur Gaza, untuk mengosongkan jalur tersebut. Padahal di jalur Gaza tersebut juga ada beberapa puluhan warga negara Indonesia karena kebetulan kemarin kami berkesempatan untuk Hmm. berbicara kepada salah satu WNI yang ada di sana. Nah, apakah nanti juga dari KBRI di Beirut, di Lebanon ini kemungkinan juga akan bisa menampung para warga sipil, terutama warga Indonesia yang ada di jalur Gaza tersebut? Ya, kebetulan sejak terjadinya serangan 7 Oktober ke antara Hamas yang bermarkas besar di Gaza dengan Israel, itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, langsung turun memantau perkembangan ini dengan membentuk sebuah grup
WhatsApp yang beranggotakan Menteri Luar Negeri, Dirjen Asia Pasifik, Direktur Timur Tengah, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, serta 4 orang duta besar, yaitu Duta Besar Palestina Merangkap Aman, yang berkedudukan di Amman, Jordan, Duta Besar Lebanon, Duta Besar Kairo, dan Duta Besar Indonesia di Damaskus. Nah, salah satu langkah yang diambil setelah terbentuknya grup WA tersebut adalah menyusun contingency plan, dan salah satu yang mendapatkan prioritas adalah warga negara Indonesia yang berada di Gaza dan juga warga negara Indonesia yang ada di wilayah Israel, yang wilayah yang diduduki oleh Israel. Baik warga negara Indonesia yang di Gaza maupun di Israel, terutama adalah para peziarah, ya, yang berjumlah ratusan, peziarah yang pilgrim, ya, yang melakukan ziarah-ziarah ke tempat suci Islam dan terutama Kristen, itu harus mulai dipersiapkan untuk dilakukannya evakuasi. Yang mendapatkan prioritas terbesar itu tentu saja warga negara yang yang sedang berkunjung ke sana sebagai penjara-penjara itu untuk segera dikeluarkan dari wilayah Israel. Demikian juga yang berada di jalur Gaza. Nah, disepakati bahwa para warga negara Indonesia tersebut akan dikirimkan keluar menuju ke Mesir. Jadi menuju ke Mesir, jadi tidak ke Libanon. Karena di samping pertama jalur ke Libanon tidak ada, karena seperti kita ketahui Libanon dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, bahkan masih dalam keadaan perang, di tembok tinggi, tidak ada pintu masuk, baik yang ilegal maupun yang legal, tidak ada pintu masuk. Jadi kalau kamu mau ke Libanon, ya harus berputar dulu ke Jordan, baru kemudian terbang ke Libanon. Ini tidak ada jalur darat. Atau ke Kairo, ke Mesir dulu, baru kemudian terbang ke Libanon. Maka dari itu Libanon tidak menjadi alternatif bagi penyelamatan atau pengamanan warga negara Indonesia dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia. Libanon hanya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan WNI yang berada di wilayah Libanon. Itu pun terutama yang berada di wilayah perbatasan yang jumlahnya ada 13 orang itu tadi. Seluruh warga negara Indonesia di Libanon, di luar tentara ada sekitar 200-an. Tetapi yang berada di daerah perbatasan atau dekat dengan perbatasan itu ada 13 orang yang saya sebutkan itu tadi. Karena itu yang paling utama bagi perwakilan Republik Indonesia di Beirut. Baik, berarti uh, sedikit kemungkinan sangat kecil bahwa para warga negara Indonesia ataupun warga sipil yang ada di Gaza ini akan dievakuasi ke Lebanon. Namun akan Ya, ada kesempatan untuk mereka dievakuasi ke Mesir. Begitu, Bapak. ya, ya. Dan Oke. sekarang hari-hari ini sedang diusahakan semacam tameng atau perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Gaza untuk dibawa ke Mesir. Karena perjalanan dari Gaza ke Mesir melalui pintu Rafah itu juga penuh dengan serangan-serangan pemboman yang dilakukan oleh Israel. Karena itu maka untuk membawa mereka ke perbatasan, ke Rafah, atau ke pintu-pintu alternatif lainnya menuju Mesir, itu diperlukan sebuah pengamanan khusus berupa pengawalan, terutama pengawalan dari misalnya dari PBB atau dari pemerintahan Mesir misalnya. Dan itu sekarang hari-hari ini sedang diusahakan
semaksimal mungkin untuk dapat segera dilakukan evakuasi tersebut. Berarti hingga detik ini belum ada upaya langkah nyata untuk mengevakuasi para warga sipil yang ada di Gaza. Karena kan tadi Bapak bilang jika saat ini sedang diupayakan langkah-langkah tersebut, termasuk juga mungkin koordinasi dengan pemerintahan Mesir. Hmm. Ya, karena tidak mungkin orang dari Gaza berangkat dalam keadaan kosong menuju perbatasan ke pintu Rafah, di mana bom bertubi-tubi. Dan tidak mungkin, karena itu diperlukan misalnya tameng atau perlindungan UN, United Nations. Eh, Seperti Anda lihat di gambar, ya itu nggak mungkin orang berangkat begitu saja, sementara bom itu bertalu-talu diserang oleh pihak Israel, sehingga terlalu berisiko kalau sekedar orang berangkat sebagai tidak mendapatkan perlindungan. Nah, sampai sekarang ya masih berada di Gaza. Saya rasa hanya kenekatan yang apabila nekat menuju ke perbatasan dalam keadaan di sini, di mana bangunan-bangunan kena bom terus-menerus seperti itu, gimana akan berjalan melalui sela-sela itu dalam jarak yang tidak dekat ke perbatasan itu. Oke, karena memang kondisi saat ini belum bisa memungkinkan untuk melakukan upaya evakuasi ya Bapak ya. Dan saat ini baik pihak KBRI di Ada ya, ada evakuasi tetapi yang tidak dari Gaza. Misalnya warga negara Indonesia yang berada sedang ziarah di Israel, di Bethlehem, di Nazaret, di Yerusalem dan sebagainya. Bahkan ada yang berjalan kaki menuju perbatasan ke arah Yordan. Nah, karena dia peziarah, bukan orang yang bermukim di Israel, sebagaimana warga negara Indonesia yang di Gaza, itu bukan peziarah, tapi orang yang bekerja baik dalam kerangka PBB maupun ada yang bekerja dalam program-program bantuan kemanusiaan seperti yang berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, baik dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya, juga ada yang bergerak di bidang kemanusiaan seperti Bang Onim ya yang terkenal itu, Bang Onim, Abdillah Onim yang kebetulan berkeluarga dengan orang Gaza, mempunyai beberapa anak. Nah, yang keluar dari wilayah Israel menuju Jordan untuk kemudian terbang dari Amman ke Jakarta, itu ada yang sampai berjalan kaki. Lalu dijemput di perbatasan oleh KBRI Amman, KBRI di Yordania. Yang saya ceritakan belum ada evakuasi, itu yang dari Gaza. Itu terpisah ya, di Gaza itu. Nah, untuk menuju perbatasan itu sangat riskan, sangat rawan, kecuali misalnya dengan mobil aparat keamanan PBB misalnya. Nah, itu yang mesti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sampai siang ini, sekarang jam setengah 4 sampai tengah hari tadi, itu masih diupayakan yang dari Gaza untuk dievakuasi ke Mesir melalui pintu Rafah dan perbatasan Mesir lainnya. baik. Betul sekali, kemarin kami berkesempatan untuk berbicara dengan Bang Onim yang berada di jalur Gaza. Memang kondisinya sangat tidak memungkinkan karena Iya, iya. bahkan ketika berbicara kepada Tribunnews juga terdengar di latar belakang ada beberapa ledakan begitu. Makanya itu bagaimana Mbak Sarah menyatakan sampai hari ini belum ada yang real dievakuasi. Sebelum ada pengamanan dalam pengiriman itu, nggak mungkin ada orang berani berjalan menuju ke Rafah. Baik, berarti memang yang untuk para peziarah Indonesia sudah ada yang dievakuasi. Sudah, Namun tapi untuk di bukan jalur di Gaza Gaza masih ya, diupayakan. tapi bukan yang dari Gaza. Ya, Ya, baik Bapak, berarti yang di jalur Heeh. Gaza masih diupayakan ya Bapak? Ya, ya Oke, untuk keterangan tenaga Gaza lebih akurat dan lebih aktual
Mbak Sarah bisa menghubungi Duta Besar Republik Indonesia di Aman yang memang itu wilayah akreditasinya. Kedutaan Besar Beirut tidak memiliki kewenangan untuk mengatur di evakuasi dari Gaza karena itu bukan wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut. Baik, Bapak. Di KBRI Beirut sendiri, apakah sudah menyiapkan tempat ataupun seperti tadi yang sudah dikatakan, jika nantinya eskalasi ini bertambah besar atau meluas? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kita menyiapkan contingency plan, jadi rencana kontingensi, rencana penyelamatan, termasuk jalur-jalur, kemudian tempat-tempat yang akan digunakan untuk menampung, modusnya seperti apa, eh, bahkan juga kalau misalnya terjadi perluasan perang, bukan hanya sampai di perbatasan, tapi ke seluruh wilayah Libanon seperti tahun 2006, itu kita sudah siapkan rencana contingency plan. Yang kedua, kita menyiapkan penampungan di KBRI Beirut, shelter sudah siap untuk menerima. Tinggal kita akan terus melakukan asesmen situasi kedaruratan, ya. Karena sekarang ini baru darurat 3 di Libanon, itu baru darurat 3, belum darurat 2, apalagi darurat 1. Darurat 1 itu dilakukan pengambilan warga negara Indonesia di daerah-daerah yang dianggap rawan yang sudah sampai pada darurat 1 untuk diamankan ke tempat yang aman. Nah, sekarang ini masih dalam asesmen kami masih pada tahap darurat 3 itu. Bapak, hingga saat ini ada tanda peperangan akan meluas di Lebanon atau tidak sejauh ini? Kalau dari pengamatan para ahli, para pengamat perang, dan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Libanon, belum ada tanda-tanda akan terjadi perluasan perang sampai ke Libanon. Bahwa terjadi serangan-serangan timbal balik antara Israel dan Libanon, terutama dilakukan oleh Hizbullah di Libanon, di perbatasan itu benar terjadi. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, itu terjadi sejak sebelum terjadinya perang di Gaza. Jadi harap dipisahkan antara keadaan darurat di Gaza, di Israel, dengan keadaan darurat di Libanon. Jadi di sana sudah harus dilakukan evakuasi, tapi di Libanon itu baru darurat 3. Dan hampir semua pengamat di Libanon, pengamat militer, pengamat keamanan, belum ada yang mengambil kesimpulan akan terjadi eskalasi di Libanon dalam waktu dekat ini. Nah, kita terus mencermati perkembangan yang terjadi karena perang seringkali terjadi tidak diduga-duga, sesuatu yang tenang, sepertinya tenang, tapi kemudian nanti terjadi yang eh, terjadi eskalasi yang parah. Nah, itu kadang-kadang terjadi juga. Tetapi kalau ditanyakan apakah tanda-tanda akan mengalami eskalasi peperangan sampai kemudian eh, meluas sampai ke Libanon, itu belum sampai pada tingkat itu, setidak-tidaknya sampai hari ini. Itu. Baik, untuk memperjelas berarti hingga saat ini belum ada tanda-tanda peperangan yang antara Israel dan Hamas akan meluas ke Lebanon dan juga eh, evakuasi sudah dilakukan untuk para warga negara Indonesia yang berziarah di Israel. Namun untuk di jalur Gaza masih diupayakan. Begitu ya, Bapak, Iya, untuk iya. poinnya. Hmm.
Kami juga terus akan memantau situasi terkini yang ada di Lebanon maupun antara di Israel dan juga di jalur Gaza. Bapak, terima kasih untuk Sama-sama. kesempatannya, untuk informasi yang sangat penting bagi warga negara Indonesia, mungkin juga keluarga kami yang ada di sana. Dan kami akan terus untuk memantau informasi dan update yang ada di sana. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon langsung dari Beirut. Beirut maksud kami Ya. Hajrianto Tohari. Bapak terima kasih banyak. Mari sama-sama. Baik, kita masih akan tunggu update terus nanti prosesnya seperti apa untuk evakuasi keluarga kita, warga negara Indonesia yang ada di jalur Gaza. Dan jika memang nanti evakuasi dilaksanakan, semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Bapak, terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari, yang langsung bergabung dari Beirut, Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.